Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmadul dan Ali Fikri, dari kelas awal Sasia C, nomor induk mahasiswa 19210100. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah fikih ibadah dalam judul memahami fikih sholat Jumat menurut 5 mazhab. Langsung saja ke pendahuluan, yaitu Allah SWT telah menciptakan manusia di dunia ini dengan berbagai hikmah yang dia ada. Di antara hikmahnya adalah beribadah yang tulus kepadanya. Bentuk ibadah tersebut sangatlah bermacam-macam, dan salah satunya di antaranya adalah sholat fardu. Selain sholat 5 waktu, juga ada sholat wajib yang lain, yaitu dinamakan sholat Jumat, yang hanya dilakukan setiap seminggu sekali. Dan setiap agama memiliki hari yang diistimewakan masing-masing. Umat Yahudi dengan hari Sabtunya, umat Nasrani dengan hari Ahadnya, dan begitu juga dengan umat Islam dengan hari Jumat yang diutamakan dibandingkan hari yang lain. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadza yaumu 'aidin ja'alahu Allah lil muslimina, faman jaa'a ila al-jum'ati falyaghtasil wa in kana thayyibun falyamassa minhu wa 'alaikum bis-siwak." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya hari ini atau hari Jumat, Allah menjadikannya sebagai hari Id bagi kaum muslimin. Maka barang siapa yang menghadiri sholat Jumat, hendaknya mandi. Jika ia memiliki wangi-wangian, maka hendaknya dia memakainya dan bersiwaklah." Hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadisnya dinyatakan hasan oleh Al-Albani. Kemudian masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat wajib yang unik karena dilaksanakan sekali dalam seminggu, yaitu pada hari Jumat. Sholat ini bersifat wajib dan berjumlah 2 rakaat disertai dengan 2 khutbah sebelum sholat dimulai. Kemudian hukum sholat Jumat. Secara umum, hukum sholat Jumat adalah fardu ain. Dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Semua mazhab beranggapan bahwa sholat Jumat hukumnya wajib dan didasari pada dalil Al-Quran di atas, juga dari hadis-hadis sahih. Salah satunya adalah qala Rasulullah SAW, "Rawahul Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim." Artinya, berangkat Jumat adalah kewajiban bagi setiap orang yang akil balik. Hadis riwayat An-Nasai dengan sanad sesuai standar syarat Imam Muslim. Namun di antara 5 mazhab ada perbedaan yang mempertimbangkan tentang syarat wajibnya sholat Jumat. Mazhab Ja'fari dan Hanafi beranggapan bahwa salah satu syarat yang membuatnya gugur adalah ketiadaan sultan atau walinya. Bahkan mazhab Ja'fari yang lebih bahasanya agak ekstrim di hukum ini, yaitu menambahkan keadilan yang dimiliki oleh sultan atau walinya. Apabila sultan atau wali tersebut tidak adil, maka keeksistensiannya itu dianggap tidak ada dan sholat Jumat dianggap tidak sah. Selain di atas, yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat adalah mukallaf, yaitu muslim, berakal dan balik kecuali 6 golongan, yaitu budak, anak kecil yang belum balik, perempuan, musafir atau orang-orang yang melakukan perjalanan, dan juga orang-orang yang memiliki uzur tidak memiliki sholat Jumat seperti adanya bencana atau adanya bahaya mengancam pribadi yang melaksanakan sholat Jumat. Sedangkan untuk macam-macam hukum pelaksanaan sholat Jumat, berdasarkan dalil yang telah tersebut di atas, hukum-hukumnya dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, pelaksanaan sholat Jumat hukumnya wajib ini bagi orang-orang yang memenuhi syaratnya. Kemudian, jika azan Jumat telah dikumandangkan, maka wajib hukumnya untuk menyimak khutbah dan menunaikan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, berdasarkan ayat di atas disebutkan bahwa apabila azan Jumat telah berkumandang, diwajibkan untuk semua umat Islam meninggalkan kegiatan yang bersifat duniawi, sesuai dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi, "An Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala a'wadi minbarihi liyantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jumu'at aw layah timanna Allahu ala qulubihim summa la yakunanna minal ghafilin." Rawahu Muslim. Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah berkata bahwa mereka mendengar Rasulullah bersabda di atas kayu mimbarnya, hendaknya orang-orang itu benar-benar berhenti meninggalkan sholat Jumat, atau Allah akan menutup hari mereka, atau Allah akan menutup hati mereka. Kemudian mereka benar-benar termasuk orang-orang yang lupa, diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian untuk penyelenggaraan waktu sholat Jumat,
waktu penyelenggaraan sholat Jumat, waktu untuk melaksanakan sholat Jumat adalah sama dengan saat pelaksanaan sholat zuhur, yaitu saat matahari tergelincir, sesuai dengan hadis yang banyak perawinya, yaitu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallil jumu'ah hina tazulus syams, rawahu Bukhari. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat Jumat ketika matahari tergelincir. Hadis riwayat Bukhari. Semua khulafaur rasyidin atau para sahabat juga sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat Jumat itu pada saat matahari sedang tergelincir. Kemudian tempat pelaksanaan sholat Jumat secara umumnya, sholat Jumat ini dilaksanakan di masjid-masjid. Namun pada zaman dahulu masjid tak dapat ditemui di setiap tempat seperti saat ini. Maka tempat yang sah untuk melaksanakan sholat Jumat adalah di setiap tempat, entah itu di desa ataupun di kota, lapangan ataupun bangunan, bahkan di segala tempat yang suci kecuali kuburan dan juga kamar mandi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 492 dan Tirmizi nomor 317, Ibnu Majah nomor 745 dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam." Tanah semuanya adalah masjid melainkan atau kecuali kuburan dan tempat kamar mandi. Semua mazhab memiliki hukum seperti ini kecuali mazhab Maliki yang sedikit berbeda, yaitu mensyaratkan bahwa sholat Jumat hanya sah dilakukan di satu tempat saja, yaitu masjid. Kemudian syarat-syarat dan tata cara sholat Jumat. Sholat Jumat dilakukan sebanyak 2 rakaat seperti waktu subuh. Syarat yang membuat sholat Jumat menjadi khusus adalah bahwa hanya dilaksanakan di hari Jumat dan hanya diwajibkan bagi kaum laki-laki saja, wanita tidak. Semua imam berpendapat demikian, dan barang siapa yang telah melaksanakan sholat Jumat, maka gugurlah kewajibannya melaksanakan sholat zuhur. Dan juga syarat yang lain adalah bahwa sholat ini tidak sah kecuali dengan berjamaah. Dan yang membedakan para imam dalam berpendapat adalah jumlah jamaah yang dalam melaksanakan sholat Jumat, yaitu yang pertama yaitu mazhab Maliki berpendapat bahwa jumlah jemaah sekurang-kurangnya berjumlah 12 orang selain imam. Kemudian mazhab Hambali dan Syafi'i mereka berpendapat bahwa jumlah jemaah sekurang-kurangnya berjumlah 40 orang selain imam. Kemudian mazhab Ja'fari atau mazhab Imamiyah berpendapat bahwa jumlah jemaah sekurang-kurangnya 4 orang selain imam. Mazhab Hanafi berpendapat jumlah jemaah sekurang-kurangnya 5 orang, dan ada juga mazhab Hanafi yang lain berkata 7 orang saja. Dan semua mazhab berpendapat bahwa semua muslim tak boleh bepergian pada hari Jumat kecuali yang tiada berkewajiban melaksanakannya, kecuali mazhab Hanafi yang berpendapat memperbolehkan bepergian pada hari Jumat. Kemudian syarat dan rukun khutbah pada sholat Jumat. Semua ulama bersepakat bahwa 2 khutbah adalah syarat sahnya sholat Jumat yang dilaksanakan sebelum sholat Jumat dimulai. Dan yang membedakan pendapat imam-imam adalah pendapat adanya kewajiban berdiri bagi khotib dalam berkhutbah 2 khutbah tersebut. Ada yang mengatakan itu wajib, seperti yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i, Maliki, dan Ja'fari. Sedangkan 2 mazhab yang lain, yaitu mazhab Hambali dan Hanafi, tidak mewajibkannya. Sedangkan dalam tata cara 2 khutbah, tiap mazhab memiliki pendapat masing-masing, yaitu yang pertama Maliki. Semua jenis khutbah yang sudah menjadi adat istiadat atau uruf sudah menjadi syarat 2 khutbah Jumat, dengan syarat mengandung unsur peringatan pada takwanya seorang mukmin, diwajibkan menggunakan bahasa Arab walaupun jamaah tidak semuanya memahami bahasa Arab. Kemudian mazhab Hanafi menurut beliau, khutbah Jumat sudah terjadi walaupun itu hanya berwujud istighfar ataupun zikir pada Allah SWT. Walaupun diperbolehkan seperti ini, namun hukumnya makruh, harus memakai bahasa Arab apabila mampu. Kemudian mazhab Ja'fari, menurut mazhab ini mewajibkan dalam khutbah yaitu pujian kepada Allah SWT dan sholawat atas Nabi, pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan nasihat dalam beragama dalam khutbah. Yang kedua ditambahkan istighfar dan doa. Dan khotib wajib memisahkan antara khutbah pertama dan juga khutbah kedua. Kemudian mazhab Hambali diwajibkan dalam khutbah agar membaca hamdalah, sholawat atas Nabi, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga nasihat keagamaan. Kemudian mazhab Syafi'i, menurut mazhab ini mewajibkan di dalam khutbah yaitu pujian kepada Allah SWT dan sholawat atas Nabi, pembacaan ayat-ayat Al-Quran, nasihat dalam beragama, dan dalam khutbah yang kedua ditambahkan istighfar dan doa. Disyaratkan juga menggunakan bahasa Arab, namun apabila jamaah tidak dapat memahami bahasa Arab dengan baik, dibolehkan untuk memakai bahasa yang mampu untuk dipahami. Dan khatib wajib memisahkan antara khutbah pertama dan juga khutbah kedua. Kemudian sunnah-sunnah dalam sholat Jumat, di antaranya yaitu yang pertama mandi dan membersihkan tubuh. Apabila ingin sholat Jumat, hendaknya dia mandi dan membersihkan tubuh terlebih dahulu. Kemudian pada saat sholat Jumat disunahkan untuk berpakaian putih, bersih, dan suci. Kemudian memakai wangi-wangian, memotong kuku dan kumis, memperbanyak bacaan ayat Al-Quran, berdoa dan berzikir. Kemudian yang terakhir duduk diam dan tenang pada saat khotib sedang khutbah. Kemudian sunah-sunah pada saat khutbah.
Yang pertama yaitu khutbah diucapkan di atas mimbar yang ditempatkan sebelah kanan mihrab. Yang kedua, khutbah hendaknya mengucapkan salam setelah berdiri di atas mimbar. Kemudian khotib hendaknya memegang tongkat dengan tangan kirinya. Kemudian khotib hendaknya duduk sewaktu adzan dikumandangkan oleh Bilal. Kemudian khotib sebaiknya menyampaikan khutbahnya dengan suara yang baik sehingga mudah dipahami dan diambil hikmahnya oleh para jamaah. Kemudian khotib hendaknya tidak memperpanjang khutbahnya. Kemudian yang terakhir, khotib sebaiknya mengeraskan suaranya melebihi dari yang diwajibkan. Pada saat khotib sedang khutbah, jamaah dilarang untuk berbicara karena akan mengganggu jamaah yang lain dalam membuat gaduh prosesi sholat Jumat. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man takallama yaumal jumu'ati wal imamu yakhtubu fahuwa kamatsalil himar yahmilu asfaran walladzi yaqulu lahu ansit laisa lahu jumu'ah." Barang siapa yang berbicara pada saat imam khutbah Jumat, maka ia seperti keledai memikul lembaran-lembaran, artinya ibadahnya sia-sia, tidak ada manfaat. Dan barang siapa yang diperintahkan untuk diam lalu tidak diam, maka tidak ada Jumat baginya, atau sholat Jumatnya juga tidak berguna, seperti itu. Hadis riwayat Ahmad nomor 230 jilid 1. Hadis ini termasuk hadis dhaif. Perbedaan antar mazhab dalam sunnah-sunnah dalam sholat Jumat, yang membedakan antar mazhab dalam sunnah-sunnah yang diberikan, yaitu yang pertama yaitu bagi mazhab Ja'fari dan juga mazhab Syafi'i disunahkan untuk membaca surat Al-Jumu'ah pada rakaat pertama dan membaca surat Al-Munafiqun pada rakaat kedua. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa menentukan surah yang harus dibaca pada sholat Jumat hukumnya makruh. Kemudian mazhab Maliki menganjurkan untuk membaca surah Al-Jumu'ah pada rakaat pertama dan surah Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Kemudian, problem kontemporer seputar sholat Jumat. Dalam masa modern ini, Islam telah berkembang juga dengan teknologi dan juga keadaan yang sangat berbeda dibandingkan dengan saat hukum sholat Jumat mulai disyariatkan. Problem yang pertama yaitu hukum sholat Jumat bagi petugas keamanan. Jumat merupakan kewajiban yang wajib bagi setiap muslim yang memenuhi kriteria wajib sholat Jumat. Tiada toleransi bagi siapapun yang meninggalkan tanpa ada uzur, ia mendapat ancaman dosa yang berat berdasarkan petunjuk hadis Nabi. Hanya saja, dalam masa ini tuntutan sebagai seorang satpam terkadang juga merupakan sebuah dilema. Yaitu di satu sisi Jumat adalah kewajiban, di sisi yang lain seorang satpam juga dituntut untuk tetap menjaga kantor atau perusahaan tertentu agar terjamin keamanannya. Dalam pandangan fikih Islam, apakah menjadi satpam dapat menggugurkan kewajiban sholat Jumat? Islam adalah agama yang mudah, tidak membebani pemeluknya di luar batas kemampuannya, tidak pula memberikan beban yang berat kepada umatnya. Kemudian diantaranya dalam permasalahan ini, satpam yang bekerja untuk menjaga sebuah kantor atau perusahaan tertentu tidak wajib baginya untuk melaksanakan sholat Jumat apabila ia tidak memiliki kesempatan untuk menjalankan Jumat. Hal ini karena mempertimbangkan bahwa menjaga nyawa dan harta orang-orang yang dilindungi nyawanya merupakan kewajiban yang harus diprioritaskan. Imam Al-Nawawi menegaskan bahwasanya minha ayyakhafu ala nafsihi aw malihi aw ala man yulzimul zab anhu min sultanin aw ghairihi mimman yazlimuhu. Di antara uzur-uzur sholat Jumat dan sholat jamaah adalah adanya kekhawatiran atas nyawa atau harta, baik bagi dirinya sendiri atau pihak-pihak yang wajib dilindungi nyawanya, baik dari pemerintah atau yang lainnya, dari orang zalim. Ini dikutip dari buku Imam Al-Nawawi, yaitu Rawdatul Thalibin juz 1 halaman 345. Dalam perspektif mazhab Hambali ditegaskan, termasuk uzur Jumat adalah kekhawatiran adanya kerugian dalam pekerjaan yang dibutuhkan untuk menghidupi keluarga atau dirampasnya harta yang ia disewakan untuk menjaganya. Syekh Abu Hasan Ali bin Sulaiman Al-Mardawi mengatakan, "Mimma ya'zuru bi fi tarkil jumu'ah wal jamaah khaufud darari fi ma'isyatin yahtajuha aw malun ustujira ala hifzihi." Termasuk uzur dalam meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah adalah kekhawatiran atas kerugian dalam pekerjaan yang ia butuhkan atau harta yang ia disewa untuk menjaganya. Ini dikutip dari buku Al-Insaf karya Abu Hasan Ali bin Sulaiman Al-Mardawi juz 2 halaman 212. Hanya saja apabila satpam tersebut memiliki kesempatan waktu melaksanakan sholat Jumat, maka ia tetap berkewajiban menjalankan Jumat sebagaimana ditemukan di beberapa tempat yang mempersilahkan para pekerjanya untuk menunaikan sholat Jumat pada saat jam istirahat atau kantor tutup sementara.
Bila kondisinya demikian, maka tidak ada alasan bagi satpam untuk tetap melaksanakan sholat Jumat. Kondisi tersebut juga berlaku untuk profesi yang lain seperti seperti polisi atau bahkan tentara atau bahkan mungkin penjaga misalnya sekolah gitu atau pondok gitu kan. Kemudian yang kedua, problem yang kedua yaitu sholat Jumat dan maraknya wabah COVID-19 atau coronavirus disease 19. Wabah yang terjadi baru-baru ini telah menimbulkan berbagai macam pertanyaan dan juga perbedaan pendapat yang menjadi permasalahan umat Islam saat ini. Ada yang berpendapat bahwa sholat Jumat menjadi gugur kewajibannya dan diganti dengan sholat zuhur saja di rumah untuk menghindari penyebaran wabah virus COVID-19 ini yang semakin cepat dan kurvanya yang semakin naik dari waktu ke waktu. Di setiap harinya, sedangkan sebagian kelompok lain berpendapat bahwa mereka tidak takut untuk menghadapi virus ini dan menganggap hukum tidak sholat Jumat di masjid itu dianggap berlebihan seperti itu. Yang saya ambil di sini yaitu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang di sini saya simpulkan sebagai berikut. Fatwa yang dikemukakan Majelis Ulama Indonesia didasari oleh beberapa dalil dan juga kaidah fikih yang menjadikannya sebagai sandaran kuat umat Islam di Indonesia. Di antara dalil yang mendasari ketetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia yaitu yang pertama yaitu dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 195, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang berarti, dan infaklah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan bertaubatlah dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita tidak diperbolehkan untuk menjerumuskan diri kita sendiri di dalam suatu mara bahaya. Justru sebaliknya, kita harus diperintahkan untuk melindungi diri kita sendiri. Juga di surat yang sama ayat 185 yang berbunyi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Yang ketiga yaitu juga dalam hadis Rasulullah SAW, Aisyah annaha qalat sa'altu Rasulullah SAW 'anit taun fa akhbarani Rasulullah SAW annahu kana 'adzaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin falaysa min rajulin yaqa'u fit ta'un yaqa'u ta'un fa yamkusu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajrin syahid. Artinya yaitu Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang taun, maka Rasulullah menjawab yaitu zaman dulu taun adalah azab yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Tiada seorang yang sedang tertimpa taun kemudian menahan diri di rumahnya dengan bersabar serta mengharapkan ridho ilahi, seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti orang yang mati syahid. Hadis riwayat Ahmad. Juga disebutkan dalam kaidah fikih diantaranya yang pertama yaitu ad-dararu yuzalu, kemudaratan itu harus dihilangkan. Kemudian la darara wala dirar, tidak boleh membalas kemudaratan dan membalas kemudaratan. Ad-dararu yadfa'u biqadril imkan, mudaratan itu harus dihindarkan sebisa atau sedapat mungkin. Kemudian darul mafasid muqaddamun ala wasalbil masolih, meninggalkan mafsadah atau kerusakan didahulukan dari memperoleh kemaslahatan. Kemudian yang terakhir, al-masyaqqatu tajlibut taisir, atau kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dapat kita ambil adalah dengan menjaga diri kita dari penyebaran suatu wabah yang akan mendatangkan kemudahan, bukannya untuk menggampangkan, namun untuk mencegah. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 yang tidak terkendali ini, yang misalnya di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut sampai keadaan di sekitarnya menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak yang diyakini dapat menjadi media penyebaran virus COVID-19 ini, seperti jamaah sholat 5 waktu, sholat tarawih dan sholat id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim karena ditakutkan akan menjadi penyebaran COVID-19 tadi. Kemudian yang terakhir, hikmah yang dapat diambil dari syariat sholat Jumat atau hikmatul tasyrik, yaitu adalah hikmah yang dapat diambil yang pertama, meningkatkan ketakwaan muslim pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segi keimanan, seseorang yang melaksanakan sholat Jumat tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendekatkan diri kepadanya.
Kemudian yang kedua, merapatkan barisan dan meningkatkan ukhuwah umat Islam. Dalam sholat Jumat, umat Muslim disatukan dalam satu tempat, dan di dalamnya semakin rapat dan rekat silaturahim umat Islam yang menjadikannya semakin kokoh untuk terus maju melangkah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, memperluas pengetahuan tentang agama Islam. Di dalam sholat Jumat terdapat khutbah yang disampaikan oleh khotib, yang di dalamnya terdapat pesan dan nasihat agama yang juga terselip di dalamnya pengetahuan dan hukum-hukum Islam yang secara tidak langsung menjadi kuliah bagi jamaah yang mendengarkan. Dari yang belum mengetahui menjadi lebih berpengetahuan, dan yang sudah mengetahui lebih memperdalam wawasan pengetahuannya dalam beragama dan bermasyarakat. Juga fungsi khutbah yang lainnya adalah mencegah jamaah yang ikut di dalamnya untuk berbuat sesuatu yang berbau negatif atau zalim, juga meningkatkan iman dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Untuk salah dan kekurangannya mohon maaf. Syukran jazilan ala kulli ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.